telah mengikuti PTS selama 1 minggu ya adik-adik. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu. Sudah siap? Ya, pasti semuanya sudah siap. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan, kasih sayang Tuhan selama hari-hari kemarin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap hikmat, kepandaian yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kami rindu Tuhan mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, kami akan memuji Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Tuhan mengurapi setiap anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Dan Tuhan juga mengurapi setiap guru-guru yang akan mengajar hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Pasti sudah siap ya. Ya, hari ini kita akan memuji nama Tuhan medley lagu-lagu sekolah minggu. Yang pertama kita akan bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan kedua kita akan menyanyikan lagu yaitu Dengar Ya Panggil Nama Saya ya. Kemudian kita juga akan menyanyikan lagu yaitu King Kong adanya besar, Happy Ya Ya Ya, dan tutup dengan Kasih Sukacita. Oke, siap semuanya memuji nama Tuhan? Yuk kita berdiri bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Semangat ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan bersama hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Halo adik-adik sekalian, Shalom. Bagaimana kalian? Kabarnya hari ini pasti luar biasa. Nah, hari ini kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Sebelum itu, Kak Yuki mau ajak kalian semua untuk berdoa bersama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau berkati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami mempunyai telinga yang baik untuk mendengar dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau pakai anak-Mu secara luar biasa dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada minggu hari ini Kak Yuki mau membawakan firman yang berjudul Meski Kecil Menjadi Berkat. Bagaimana firmannya? Mari kita mendengarkan. Ini tapi rambut aku berantakan sekali ya, ini kena angin. Tuh, jadi berantakan. Aku punya jepit ini. Bisa buat menjepit rambut biar nggak berantakan. Banyak sekali ya. Waduh, terbang kena angin, berceceran semua. Waduh, bagaimana ini? Kira-kira ini Kak Yuki butuh apa ya? Aku punya sesuatu. Ini namanya paper clip. Nah, ini gunanya untuk menyepit kertas seperti ini. Nah, sekarang kertasku sudah nggak berantakan lagi. Rambut aku juga nggak berantakan lagi karena ada sesuatu nih yang bantu. Ini apa ya? Ini kecil atau besar ya? Jepit ini kecil tapi sangat bermanfaat untuk merapikan rambut. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau paper clip ini kira-kira besar atau kecil ya? Ya, ini bentuknya kecil tapi sangat bermanfaat. Jadi ini bisa untuk merapikan kertas-kertas supaya tidak berantakan. Nah, adik-adik, sama seperti halnya adik-adik sekalian, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga bisa menjadi berkat. Adik-adik juga bisa bermanfaat bagi sekitar. Nah, mari kakak mau undang adik-adik untuk membaca kitab suci. Kak Yuki mau mengajak adik-adik sekalian untuk membaca Yohanes 6 ayat ke-8. Mari kakak akan membacakan ayatnya. Salah satu dari murid-muridnya, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Ada seorang anak kecil di sini yang punya 5 roti gandum dan 2 ekor ikan kecil. Tetapi apakah artinya itu dibanding dengan orang banyak ini?" Maka Yesus berkata, "Suruhlah mereka duduk." Di sana ada banyak rumput hijau, maka mereka duduk, jumlahnya sekitar 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur, dia menyerahkannya kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk. Dan begitu juga yang dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka yang kehendaki. Ketika mereka sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan sisanya agar jangan sampai ada yang terbuang." Karena itu, mereka mengumpulkan semuanya dan memenuhi 12 keranjang dengan sisa potongan dari 5 roti gandum yang tersisa setelah mereka makan. Nah, seperti itulah adik-adik. Tadi kita juga sudah mendengar bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi, kenapa bisa memberi makan banyak orang? Nah, karena anak itu memberi dengan tulus. Walaupun anak itu masih kecil, tapi anak itu sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itulah adik-adik sekali yang ada di rumah. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kakak yakin adik-adik semua pasti bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Contohnya bagaimana ya? Nah, contohnya adik-adik bisa membantu papa mama untuk membersihkan rumah. Nah, selain membersihkan rumah, apalagi ya yang adik-adik bisa lakukan? Yang kedua, adik-adik juga bisa membantu mencuci yang gampang-gampang aja, contohnya cuci gelas atau cuci piring
Misalkan adik-adik habis makan lalu dicuci sendiri seperti itu. Nah, itu juga sudah bisa membantu orang tua. Nah, untuk yang ketiga yaitu belajar. Kalau adik-adik semua belajar menjadi pintar dan juara, pasti akan menjadi kesenangan untuk Tuhan Yesus dan akan menjadi kebanggaan untuk keluarga adik-adik sekalian. Nah, seperti itulah, walaupun kalian masih kecil, kalian juga punya kekuatan. Kalian juga bisa membagi berkat bagi sesama. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi sekarang adik-adik paham kan? Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kalian juga bisa menjadi berkat. Nah, sebelum kakak mau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu ayat nih yang kalian bisa hafalin di rumah. Kita mau baca di 2 Korintus 8 ayat yang ke-12, yaitu maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Nah, Kak Yogi kasih PR buat adik-adik untuk menghafalkan ayat tersebut, oke? Nah, begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang Kak Yogi mau mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, biarlah kami segenap anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dapat menjadi berkat untuk sekeliling kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga ingin menjadi anak-anak sebagai kebanggaan keluarga kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan yang berkati kami di lain hari dan di lain kesempatan Bapa. Dan bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Goodbye, see you, God bless you. Sampai jumpa di lain kesempatan.